Oke, baik Mbak Rey. Jadi pada konseling hari ini kita akan menggunakan teknik live theater, Mbak. Teknik live theater, apa itu Pak? Oke, jadi pada konseling ini nanti kita ibaratkan kehidupan Mbak Rey itu adalah sebuah panggung pementasan drama, di mana Mbak Rey adalah pemeran utama yang protagonis dalam kisah hidup Mbak Rey. Namun ada sebuah masalah yang kita ibaratkan sebagai tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini berusaha untuk merebut tahta pemeran utama dalam kisah hidup Mbak Rey. Nah, tugas Mbak Rey adalah mempertahankan posisi peran utama dalam kehidupan Mbak Rey sendiri agar si antagonis ini tidak menguasai kehidupan Mbak Rey. Seperti itu, bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke, lebih lanjutnya Mbak Rey bisa membaca lembar persetujuan ini ya Mbak ya. Mbak Rey silakan baca, kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak, kayak gitu ya. Oke, silakan dibaca dulu. Nanti kalau misalkan setuju bisa ditandatangani di situ. Silakan. Oke, baik. Bapak juga menandatangani Mbak ya. Oke, baik Mbak. Dengan menandatangani lembar persetujuan ini, Mbak Rey berarti setuju ya bahwa teknik konseling yang kita pakai hari ini adalah teknik live theater. Dan juga Mbak Rey sudah tahu bahwa konseling ini nanti dibatasi oleh kerahasiaan, waktu, dan seterusnya. Mbak Rey sudah memahami. Kayak gitu. Apakah ada yang perlu kita sepakati lagi Mbak? Cukup sih Pak. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, kita lanjut ke sesi konseling hari ini. Bagaimana Mbak? Apa yang ingin Mbak Andrea ceritakan kepada Bapak pada pagi hari ini? Sebenarnya ini sih Pak, belakangan tuh saya ngerasa kayak saya tuh sering banget nyontek Pak. Oke. Terus juga saya tuh sering nyalin tugas teman saya, nyontek waktu ujian. Itu soalnya saya tuh takut Pak. Saya tuh takut kalau jawaban saya tuh kurang bener, jawaban saya tuh nggak tepat. Akhirnya nanti jatuhnya nilai saya jelek karena saya nggak bener jawabnya gitu Pak. Oke, baik Bapak memahami ya. Berarti masalah Mbak Andrea itu adalah tentang Mbak Andrea itu merasa takut gagal, ragu atas kemampuan diri sendiri, dan akhirnya Mbak Andrea memilih untuk mencontek dan mencari tugas teman. Kayak gitu Mbak ya. Iya. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, kita pisahkan masalah Mbak Andrea ini dalam diri Mbak Andrea. Kita ibaratkan ini adalah sebuah cerita di mana Mbak Andrea adalah pemeran utamanya. Tapi ada sebuah tokoh antagonis yang masalah tadi itu datang. Kira-kira namanya siapa Mbak? Namanya sih pecundang Pak. Oke, pecundang. Bapak catat di lembar kerja ini ya. Iya. Nama tokohnya adalah pecundang. Sifat-sifat si pecundang ini seperti apa, Mbak? Sifat-sifatnya sih ini ya Pak, pesimis, Pesimis, terus nggak percaya diri, tidak percaya terus diri, juga takut gagal. takut gagal. Lalu bagaimana cara tokoh pecundang yang tidak percaya diri, pesimis, dan takut gagal ini mempengaruhi hidup Mbak Andrea? Ini sih Pak, karena tadi kan sifatnya kan kayak pesimis, terus takut gagal itu ya Pak. Jadi tuh akhirnya si pecundang ini mempengaruhi saya biar saya tuh mending nyontek aja daripada kerjain sendiri. Dan juga tadi menyalin tugas gitu Mbak Iya. ya. Oke Mbak. Lalu Mbak, atau adakah di kisah hidup Mbak Andrea itu adakah tokoh lain, pemeran pendukung yang ada dalam kisah hidup Mbak Andrea selain tokoh protagonis utama dan tokoh antagonis yang masalah Mbak Andrea tadi? Kira-kira siapa Mbak? Teman-teman saya sih Pak. Oke, teman-teman Mbak Andrea itu berperan seperti apa? Kalau teman-teman saya tuh selalu ngasih contekan Pak waktu saya minta. Jadi akhirnya setiap saya mau nyontek itu selalu mereka kasih. Jadi akhirnya kayak mereka itu dukung saya. Oke, mereka dukung Mbak Andrea untuk lebih mencontek dan mencontek lagi. Tapi adakah tokoh atau pemeran pendukung yang itu berlawanan Mbak? Tidak mendukung Mbak Andrea untuk mencontek dan menyalin tugas? Ada sih Pak, guru-guru sama orang tua saya. Oke. Mereka itu waktu itu pernah satu kali saya ketahuan nyontek tugas teman saya. Terus akhirnya guru-guru sama orang tua saya itu nasihatin saya biar nggak nyontek lagi gitu. Oke, tapi tetap pada akhirnya si pecundang itu bisa mempengaruhi Mbak Rey dan untuk mencontek terus gitu Mbak ya? Iya. Oke, dari cerita Mbak Rey tadi, kira-kira kalau misalkan diberikan judul Mbak, judulnya itu apa ceritanya? Kalahkan si pecundang sih Pak. Kalahkan si pecundang. Iya. Oke, karena ini kita ibaratkan sebagai sebuah panggung pementasan drama, silakan Mbak Rey mewujudkan sebuah prolog. Saya adalah Andrea. Saya dipengaruhi oleh
pecundang kayak gitu-gitu. Di awal film atau teater kan biasanya ada prolog nih Mbak. Nah Iya. silahkan Mbak Andrea sampaikan prolognya. Saya adalah Andrea. Saya itu dipengaruhi oleh si pecundang yang memiliki sifat pesimis dan takut gagal. Akhirnya dia menyuruh saya untuk mencontek dan menyalin tugas teman saya ataupun saat ujian. Dan pada akhirnya saya tidak bisa mengerjakan tugas saya ataupun ujian saya dengan lebih percaya diri. Oke, baik, bagus sekali prolog yang Mbak Andrea sampaikan ya Mbak. Oke, selanjutnya Mbak, biasanya di panggung teater itu ada panggung depan dan panggung belakang. Mbak Andrea di panggung depan ketika tampil di depan guru, di depan teman, di depan orang tua, di depan masyarakat, Mbak Andrea itu adalah orang yang seperti apa? Kalau di depan orang-orang sih saya itu biasanya dilihatnya itu saya pinter Pak. Terus juga saya itu biasanya juga bisa diandelin gitu menurut teman-teman saya. Tapi juga kadang-kadang itu saya juga aktif gitu Pak, gitu di depannya teman-teman saya dan guru-guru gitu. Oke, apakah itu menggambarkan diri Mbak Andrea yang asli? Enggak sih Pak. Oke, realitanya seperti apa? Apakah si pecundang itu membuat Mbak Andrea terlihat seperti itu? Namun realitanya ternyata Mbak Andrea tidak seaktif dan sepintar itu atau seperti apa? Iya sih Pak, saya itu kalau di depan orang-orang tuh saya kayak pintar, terus saya bisa ngerjain semuanya sendiri, saya ngerjain banyak tugas itu sendiri. Tapi padahal di belakang tuh saya saya nyontek teman saya, terus kalau ada tugas kelompok itu saya nyerahin ke teman-teman saya, terus nanti saya yang tulis ulang kayak gitu Pak. Oke, baik Mbak Andrea, Bapak memahami ya. Dari cerita yang Mbak Andrea sampaikan tadi, berarti pemeran utama dalam kehidupan Mbak Andrea itu, dalam cerita kehidupan Mbak Andrea, kisah hidup Mbak Andrea itu Mbak Andrea sendiri atau tokoh pecundang itu tadi? Kalau yang itu tadi sih masih si pecundang ya Pak ya. Oke, jadi kisah hidup Mbak Re ini pemeran utamanya masih si pecundang. Iya. Oke, kenapa Mbak pecundang ini menjadi pemeran utama? Soalnya kehidupan saya itu masih benar-benar dipengaruhi sama si pecundang itu Pak. Sampai akhirnya saya itu masih banyak nyontek ke teman saya, terus nyari tugasnya teman-teman saya kayak gitu. Namun realitanya di panggung depan, Mbak Andrea dianggap sebagai orang yang pintar dan aktif. Iya. Padahal itu terjadi karena Mbak Andrea menyalin tugas dan mencontek. Seperti Iya. itu. Oke, baik Mbak. Apakah Mbak Andrea ingin merebut kembali tahta pemeran utama di kehidupan Mbak Andrea? Pengen sih Pak, soalnya Pengen? iya, soalnya saya itu kalau saya bisa jadi pemeran utama lagi kan saya bisa ngerjain semua tugas saya sendiri, nggak harus ngandelin orang lain. Oke, mari kita mundur dari panggung depan. Kita kembali ke panggung belakang. Di panggung belakang biasanya aktor ngapain, Mbak? Biasanya berlatih sih Pak. Berlatih. Tidak ada yang tahu, Mbak ya. Penontonnya tidak tahu ya. Iya. Aktor ketika di belakang panggung itu seperti apa. Oke, kita susun strategi di belakang panggung untuk mengalahkan si pecundang. Agar ketika Mbak Andrea kembali ke depan panggung, Mbak Andrea benar-benar bisa mengalahkan si pecundang. Oke, Mbak. Yang pertama, kapan waktu ketika si pecundang ini muncul? Si pecundang ini seringnya muncul waktu ada ujian, terus juga ada tugas-tugas yang sulit gitu Pak. Jadi saya tuh sering banget terpengaruhi oleh si pecundang ini tuh waktu ujian, tiba-tiba ujian, tiba-tiba ada ulangan harian, terus ada tugas-tugas yang sulit dari guru kayak gitu. Oke, jadi si pecundang ini selalu muncul ketika ada ujian atau ulangan harian, kayak gitu Mbak ya? Iya. Ujian praktek juga Mbak? Iya. Segala bentuk ujian ya? Iya. Oke, lalu Mbak, kalau misalkan itu tadi waktu yang muncul, paling sering muncul, adakah waktu-waktunya di mana pecundang itu tidak muncul? Ada sih Pak. Oke. Waktu saya ngomong sama diri saya sendiri kayak self talk gitu, terus juga waktu saya belajar itu saya ngerasa kayak si pecundang ini kayaknya nggak terlalu muncul sih Pak. Oke, self talknya itu contohnya seperti apa Mbak? Coba dipraktekkan. Self talknya itu misalnya kayak waktu saya ada tugas yang lumayan gampang nih ya Pak ya, tapi agak sulit sedikit gitu, saya biasanya ngomong ke diri saya gitu kayak gini, ini tugasnya nggak terlalu sulit kok, aku bisa ngerjain sendiri kayak gitu. Oke, kalau misalkan self talk dan belajar itu bisa membuat si pecundang itu tidak hadir lagi, kenapa itu tidak Mbak Andrea lakukan setiap hari agar si pecundang ini tidak benar-benar hadir dalam setiap aspek kehidupan Mbak Re? Ya sebenarnya bisa sih Pak, tapi saya ini sejauh ini masih belum konsisten sih Pak, jadi kayak kadang itu saya lakuin, kadang enggak gitu. Oke, jadi kalau misalkan Mbak Re benar-benar ingin merebut tahta utama,
tahta pemeran utama dalam kisah hidup Mbak Ria sendiri, Mbak Ria harus melakukan konsisten untuk self talk dan juga belajar agar si pecundang ini benar-benar tidak hadir lagi dalam kisah hidup Mbak Andrea. Lalu apa kekuatan yang Mbak Andrea miliki untuk melawan si pecundang ini? Kekuatan yang saya punya itu ini sih Pak, sebenarnya waktu saya itu mulai ngerasa kayak saya merasa gagal atau saya ngerasa kayak nggak bisa buat ngerjain itu, tapi kalau saya tiba-tiba merasa ada keberanian buat ngerjain sendiri, itu biasanya saya bisa sih Pak. Oke, jadi kalau misalkan dibantu dengan self talk dan belajar ketika dihadapkan dengan ujian, Mbak Andrea benar-benar bisa. Iya. Itu adalah kekuatan Mbak Andrea. Jadi benar-benar harus dilakukan ya Mbak untuk mengalahkan si pecundang itu. Lalu Mbak, apakah ada kelemahan si pecundang itu yang bisa Mbak Andrea gunakan agar Mbak Andrea ini tidak lagi kalah oleh pecundang itu? Kalau kelemahan dari pecundang ini sih sebenarnya ini ya Pak, si pecundang ini kan muncul dari ketidakpuasan saya atas usaha saya sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau saya benar-benar yakin sama usaha saya sendiri dan saya benar-benar ngelakuin usaha saya itu dengan secara maksimal, kayaknya saya bisa sih Pak buat menekan si pecundangnya ini. Oke, bagus sekali ya Mbak Andrea. Coba Mbak Andrea rumuskan lagi strategi untuk mengalahkan si pecundang tadi agar Mbak Andrea benar-benar bisa menjadi pemeran utama kembali di kehidupan Mbak Andrea. Itu apa aja Mbak? Yang pertama tadi apa? Self talk. Yang kedua dengan belajar. Yang ketiga dengan saya benar-benar yakin dan melakukan usaha saya dengan maksimal. Oke, dan yang terakhir adalah konsisten. Itu harus benar-benar Mbak Andrea lakukan agar Mbak Andrea bisa merebut kembali posisi pemeran utama dalam kehidupan Mbak Andrea sendiri. Mbak Andrea mau kehidupan Mbak Andrea didominasi oleh tokoh lain? Tidak kan? Mbak Andrea ingin mengendalikan kehidupan Mbak Andrea sendiri? Iya. Oke, makanya harus dilakukan dengan baik. Oke, mungkin sebelum kita lakukan Mbak Andrea melakukan strategi itu ketika akhir konseling nanti, setelah sesi konseling selesai, kita bisa gladi dulu Mbak. Seperti di panggung pementasan drama kan biasanya ada gladi bersih dulu nih. Kita juga akan laksanakan gladi bersih Mbak. Oke, gladi bersihnya dengan media kartu-kartu ini Mbak. Nanti akan ada kartu yang perannya itu berlawanan. Mbak Andrea akan melakukan monolog atau self talk tentang dua sisi yang berbeda ini. Nanti harapannya ketika tokoh antagonis itu datang dalam kehidupan Mbak Andrea setelah sesi konseling ini berakhir, Mbak Andrea benar-benar sudah tahu harus melakukan apa, self talk apa, kayak gitu ya Mbak, sehingga Mbak Andrea bisa mengalahkan si pecundang. Oke, bisa dipahami Mbak? Oke, Bapak acak ya. Oke Mbak, silakan dimilih. Yang ini Pak. Oke, silakan dibaca. Ini ada dua peran sih Pak, si bergantung sama si mandiri. Oke, si bergantung sama si mandiri. Bapak berikan situasi ya. Jadi situasinya adalah ketika ujian matematika. Ternyata ujiannya itu mendadak dan belum persiapan sama sekali, satu kelas itu sama-sama belum persiapan. Oke, silahkan Mbak Andrea melakukan dua peran itu. Dari si bergantung dulu ya Pak ya. Oke, dari si bergantung dulu. Aduh, ini tuh soalnya sulit semua, aku belum belajar, soalnya dadakan. Mending langsung nyontek temen aja deh yang pinter, kan temen sebelahku pinter, jadi bisa nyontek deh. Udah Pak. Oke, baik. Kalau misalkan perannya berlawanan jadi si mandiri. Si mandiri. Walaupun aku nggak belajar, walaupun ujian ini mendadak, tapi pasti materinya mirip-mirip sama yang udah dibahas dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi aku pasti bisa buat ngerjain ini sendiri tanpa harus nyontek ke temen. Oke, baik, bagus sekali Mbak Andrea. Oke, jadi kalau misalkan Mbak Andrea ingin mengalahkan si pecundang itu, Mbak Andrea harus menjadi si mandiri atau si bergantung? Si mandiri. Si mandiri. Oke, kita coba satu kali lagi Mbak ya, agar Mbak Andrea benar-benar bisa berhasil dan kuat dan siap untuk melawan si pecundang setelah sesi konflik ini berakhir. Silakan dipilih lagi satu. Oke, silakan dibaca Mbak. Si kuat dan si lemah. Si kuat dan si lemah. Ini adalah kondisinya ketika pelajaran olahraga, ujian praktek untuk lompat jauh. Silakan. Dari si lemah dulu ya Oke, Pak. si lemah dulu. Aduh, aku nggak bisa olahraga lompat jauh. Atau aku izin ke UKS aja ya, biar aku nggak perlu praktek ini. Jadi aku nggak perlu ikut praktek, aku tinggal nunggu di UKS sampai pelajarannya selesai. Oke, silahkan berperan jadi si kuat. Si kuat, walaupun ada praktek olahraga yang sulit,
tapi aku yakin pasti selama dilakuin pasti bisa. Toh nanti juga dengan aku ikut ini aku jadi dapat nilai dari guruku. Oke, baik, bagus sekali Mbak Andrea untuk perannya. Oke, jadi harapannya dengan kita berlatih gladi bersih seperti ini ya Mbak, nanti Mbak Andrea benar-benar bisa mengalahkan si pecundang. Kalau misalkan di yang terakhir tadi kartunya Mbak Andrea harusnya kalau misalkan mau mengalahkan si pecundang harus menjadi siapa? Si lemah atau si kuat? Si kuat. Si kuat, kayak gitu Mbak ya. Jadi harapannya nanti Mbak Andrea benar-benar bisa mengalahkan si pecundang kayak gitu. Oke Mbak, setelah sesi konseling hari ini berakhir, Mbak Andrea akan diberikan tugas menggunakan 2 LKPD. Yang pertama adalah Periodic Changes Worksheet. Nah, nanti Mbak Andrea dari 4 solusi, 4 strategi yang telah Mbak Andrea rumuskan tadi, Mbak Andrea tuliskan di tiap tanggalnya. Mulai hari ini, usaha atau strategi apa yang Mbak Andrea lakukan? Apakah berhasil? Kalau misalkan berhasil, tulis berhasil. Kalau misalkan tidak, hambatannya apa kalau misalkan tidak berhasil? Lalu refleksi dirinya itu seperti apa? Ditulis selama 1 minggu, nanti kita evaluasi apakah Mbak Andrea benar-benar bisa menjadi pemeran utama lagi atau tidak. Kayak gitu ya. Oke. Setiap hari apa Setiap hari sampai kita konseling lagi di pertemuan yang kedua. Kayak gitu. Lalu ada other report worksheet. Nah, namanya other report berarti yang mengisinya adalah orang lain, pemeran pendukung di kisah kehidupannya Mbak Andrea. Ada teman-teman, guru, orang tua kayak gitu ya yang akan menjadi saksi perubahan dalam diri Mbak Andrea. Nanti akan ada nama pengisi, hubungan dengan konseli itu, hubungannya dengan Mbak Andrea itu seperti apa? Apakah teman, orang tua, guru kayak gitu ya. Terus konseli perubahan yang diamati itu adalah perubahan dalam diri Mbak Andrea. Apakah Mbak Andrea bisa melakukan si pecundang itu dengan melakukan belajar, self talk dan seterusnya itu atau tidak kayak gitu ya Mbak. Lalu bukti yang terlihat itu seperti apa? Misalkan nilai Mbak Andrea itu naik kayak gitu. Lalu komentar atau observasinya itu seperti apa dari pemeran pendukung yang ada di kisah hidupnya Mbak Re. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Nanti akan diisi selama 1 minggu dan kita lihat apakah di pertemuan 2 Mbak Re benar-benar bisa merebut tahta pemeran utama dalam kisah kehidupannya Mbak Re atau belum. Kayak gitu ya Mbak ya? Bisa dipahami? Ya, Oke, bisa. silakan jawab Mbak. Oke, baik Mbak Andrea, ini pertemuan dengan Bapak yang kedua ya. Bagaimana Mbak hasilnya? Apakah selama 1 minggu ini Mbak Andrea benar-benar sudah bisa merebut tahta pemeran utama dalam kisah kehidupannya Mbak Re? Bisa mengalahkan si pecundang? Bisa sih Pak sekarang. Oke, bisa diceritakan Mbak gimana ceritanya? Setelah saya coba dengan beberapa cara yang sebelumnya udah kita temuin tuh, akhirnya sekarang saya itu bisa jadi nggak nyontek lagi Pak. Karena saya udah bisa menguatkan diri saya sendiri, saya bisa ngomong ke diri saya kalau saya itu pasti bisa. Itu akhirnya sekarang saya udah bisa ngerjain semuanya sendirian, jadi saya nggak perlu ngandelin orang lain lagi gitu. Oke, dan Mbak Re percaya bahwa kegagalan itu ada hal yang wajar, hal yang normal kayak gitu Mbak ya. Iya. Oke, bagus sekali, ceritanya berubah 180 derajat dari sebelumnya ya Mbak ya. Oke, karena kemarin kita sudah merumuskan prolog, silahkan dirumuskan epilognya. Ceritanya berakhir seperti apa Mbak? Ceritanya kalau prolog kemarin kan saya masih dikuasai sama pecundang ya Pak ya. Saya masih suka nyontek, saya nyalin tugas teman. Nah kalau sekarang epilognya itu saya sudah bisa melakukan semuanya sendiri, saya udah nggak ngandelin orang lain lagi. Jadi sekarang saya bisa lebih percaya diri sama apa yang sudah saya usahakan. Oke, baik, bagus sekali ya Mbak Andrea ya, prolognya sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Adakah bukti yang bisa Mbak Andrea hadirkan untuk mendukung epilog Mbak Andrea tadi? Ada Pak, kemarin kan saya mengisi periodic changes ya Pak ya, ini. Oke, jadi di LKPD Mbak Andrea ini Mbak Andrea benar-benar bisa melakukan semua strategi Mbak Andrea ya dengan baik setiap harinya, dan penilaian keberhasilannya berhasil mengalahkan si pecundang kayak gitu. Dan juga ada report worksheet-nya, di sini ada orang tua, teman, guru, dan teman kantor ayah ini ya Mbak ya. Oke, semuanya melihat bahwa Mbak Andrea benar-benar bisa berubah dan bisa belajar mandiri dan melakukan self talk apabila ada ujian kayak gitu Mbak ya. Oke, akhirnya seperti apa Mbak ceritanya? Akhirnya tuh saya itu sekarang jadi lebih percaya diri Pak. Saya udah nggak takut gagal lagi. Jadi saya lebih percaya diri sama usaha yang saya lakuin. Oke, bagus sekali Mbak. Sekarang kita perlu untuk menulis cerita lengkapnya dari cerita lama Mbak Re tadi sampai akhir. Kita tulis pembukaan, konflik, titik balik sampai resolusinya. Nanti akan jadi satu cerita utuh yang akan bisa Mbak Andrea baca dan Mbak Andrea renungi ketika Mbak Andrea mengalami masalah yang sama lagi. Tapi harapannya tidak Mbak ya. Iya. Oke, silakan Mbak Andrea bawa. Oke.
Oke, dan juga karena Mbak Andrea benar-benar bisa membuktikan bahwa Mbak Andrea sudah bisa merebut kembali pemeran utama dalam kisah kehidupannya Mbak Andrea, Bapak berikan sertifikat penghargaan untuk Mbak Andrea bahwa Mbak Andrea sudah bisa merebut kembali tahta pemeran utama dalam kisah kehidupan Mbak Andrea sendiri. Apakah kisahnya itu sudah berakhir, Mbak? Kisah aku mengalahkan si pecundang kemarin? Sudah. Sudah tamat. Silahkan Mbak Andrea bawa sertifikat ini dan kita berikan tepuk tangan sambil berdiri, Mbak. Tepuk tangannya sambil berdiri bahwa Mbak Andrea sudah bisa mengalahkan si pecundang. Oke, terima kasih Mbak Andrea bahwa standing ovation tadi itu benar-benar menandakan bahwa kisah hidup yang Mbak Andrea namakan aku mengalahkan si pecundang ini sudah benar-benar berakhir. Kira-kira babak baru di kehidupan Mbak Andrea itu judulnya apa, Mbak? Judulnya Aku yang Lebih Mandiri. Oke, bagus sekali. Semoga cerita atau babak baru aku yang lebih mandiri itu benar-benar bisa happy ending ya gitu Mbak ya. Oke.